Kejaksaan sudah menyatakan bahwa terbuka kemungkinan untuk memanggil Pak Ahok sebagai saksi. Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah kami ini hampir tiap hari rapat untuk ngawasin, melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen, kalau boleh dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat, saya kenapa senang. Kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi, termasuk anak perusahaan, boleh. Kalau di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Justru saya senang banget. Saya orangnya sangat, kalau manajemen ya gitu ya, termasuk kategori yang sangat rapi lah. Apalagi kita mengalami masa COVID ya. Masa COVID itu ada masa yang ada sisi positifnya. Apa positifnya? Semua rapat itu hybrid kadang-kadang. Kita Zoom, hybrid. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Ya. Rekaman maupun catatan. Kami lakukan pengawasan, termasuk SPBU. Saya minta semua non-tunai pakai kartu My Pertamina. Hampir tiap minggu saya awasin. Bahkan mereka boleh bocorin. Masih ingat kan, ada politisi yang ledekin saya kan. Ini komut apa dirut? Komut rasa dirut katanya. Ya. Saya bilang, saya ditaruh dimanapun, saya merasa saya memiliki perusahaan itu. Saya perlu luruskan, saya makanya sebenarnya belum mau terima wawancara sebelum ada sidang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Tapi saya hanya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Sebetulnya saya bilang belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok, karena dirancang dengan yang bagus. Nah apa yang sering dapat laporan dari 135, saya awasin laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa gitu di Rut Pertamina dulu. Ya zaman dulu. Itu ada premium. Ketika mobil mewah mulai masuk, itu dia campur jadi super atau apa gitu loh. Bensin super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada dikasih aditif. Kasih aditif supaya oktannya naik gitu loh. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini sebagian lakukan termasuk premium. Makanya ini kan bukan ranah kita. Ya. Karena komisaris tidak bisa mencampurin pengadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog internal. Saya dari DKI. Coba tanya sama Pak Hendy. Saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petraniaga? Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog RKPP? Tinggal bilang aja, misalnya minyak mentah saya bilang. Ada Indonesia Crude Price, tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Ya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Petraniaga. Termasuk LPG semua. Lalu misalnya pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Petraniaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama saya. Sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Menteri BUMN gitu loh. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Ahok? Kalau saya curiga ya,
Saya curiga, ini ada permainan. Bekas satu dirut Patraniaga dipecat. Karena? Saya tidak tahu, tapi diduga. Karena dia tidak mau menandatangani pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak pernah tantangan, di SPBU nggak ada barang nih. Ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, kau akan laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Patraniaga. Lu bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Selama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Lalu COVID datang. Waktu itu mereka masih nganggap gue teman presiden. Lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah mulai direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Nah, lalu apa saya lakukan? Tapi walaupun begitu saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua seluruh ekosistem sektor, Pertamina ya? Dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46% sudah hitungan. Kita pakai konsultan kok. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya, berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan. Sebagai komod. Saya sebagai bilang, komod kenapa saya semua tercatat. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatan ini akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin. Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. Ikatalog itu LKPP orang kita bos pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina aja patokan Ikatalog, karena udah dibeli dari subholding Patraniaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Ya. Aftur segala macam. Selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun. Karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, ini kan ngomongin pengondisian yang besar, yang beyond menurut saya urusan subholding gitu. Sebetulnya nggak beyond.
ini bukan beyond, ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Itu yang saya maksud, beyond Kalau urusan saya mau subholding beresin perusahaan. apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Nah, saya contoh gini, ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya. Anda perhatikan nggak, waktu pertama kali saya baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar kilang, karena rezeki dia di situ. Tahu yang dibakar apa? Tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat nggak itu? Kenapa ada mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Ini orang kurang ajar banget nih. Saya sengaja datang. Saya mau cek waktu itu. Ke Indramayu ya. Balongan. Saya mau cek. Ada laporan minyak dicolong. Karena ada laporan dari beberapa konsumen. Minyak solar beli dari Pertamina. Kenapa orang nggak mau beli dari Pertamina? Itu kecampur sama air laut. Logika tuh gini. Ini tangki paling luar untuk kirim ke kapal. Itu pakai pipa tau gak? Itu disinyalir ketangkap kok. Ada beritanya kok. Dicolong. Nah kalau colong kosongnya gimana? Diisi air laut. Pas kapal yang benar isi. Ke konsumen ke bawah air laut. Nah saya mau periksa. Karena saya pernah baca kan sekarang gampang toh. Anda baca di Google juga tahu. Ya. Nah sekarang apa yang terjadi? Waktu saya sampai malam pagi. Kebakaran. Tangki. Minta saya nggak boleh datang. Tangki terluar ini. Ya. Saya datang. Buat saya itu disinyalir. Buat saya itu mau menghilangkan Bukti ini. Jejak. Lalu apa terjadi? Sampai ke polisian. Kita lihat itu. Disambar petir katanya. Nah, kenapa bisa? Kita cek. Menurut saya. Dia sengaja bikin overflow uapnya. Tadi Pak Ahok bilang soal pengkondisian itu ini bukan urusan Saya beyond-beyondan. dengar Ini isu ada kotor tangan-tangan ini. kekuasaan yang Waktu kita terlibat. cerita-cerita orang dalam gitu ya. Waktu Bapak jadi komut, udah mendengar cerita-cerita Ya ini. kan kita nggak tahu. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Ini terkait mekanisme pengawasan di era Bapak atau mekanisme yang memang formalnya. Ini klaim temuan-temuan kejaksaan kan ada pengkondisian, ada penolakan terhadap kualitas minyak produksi dalam negeri. Tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Ini QC-nya gimana? Kenapa klaim-klaim dari anak perusahaan ini kayak iya-iyain aja Maka sampai itu akhirnya? saya bilang, ini saya senang banget Kejaksaan Agung menangkap ini gitu loh. Sehingga semua jaringan bisa kebuka. Ini kalau nggak kerja sama nutupin nggak bisa. Oh jadi kira-kira Termasuk oknum BPK. ya. Kalau nggak mana bisa. Ini diaudit diperiksa kok. Jadi klaim-klaim ini kalau diperiksanya dengan benar itu bakal dengan mudah dibantah gitu kira-kira Pak Ahok. Bukan dibantah, bisa masuk penjara lebih banyak. Oke. Kalau saya jadi Jaksa Agung, sorry Pak Jaksa Agung ya. Mohon maaf ini. Saya akan telusuri uang dari si pengada supplier itu kemana. Duitnya kemana? Kalau Anda tarik cash saja saya tangkap. Dulu di Jakarta, saya kerjasama dengan PPATK ya. Nah, Aliran transaksi keuangan. Kenapa saya bisa tahu ada permainan? Saya cek duit orang yang supply ke kita, dia tarik cash. Kalau kamu jadi pengusaha ngapain lu tarik cash sampai ratusan puluhan miliar? Masih buat bagi-bagi dong. Ya. Kenapa nggak transfer uang itu banyak? Lalu saya cek rekening lurah, camat yang urusan sama itu. Masa tiba-tiba punya puluhan miliar? Saya bisa periksa.
Nah sekarang saya bukan jaksa agung. Jadi, Periksa dong semua dana yang keluar dari bank, kan semua bank kan jelas. selain cost optimization, apalagi Pak yang pernah Bapak lakukan? Karena mendengar bahwa ada pengkondisian supaya impor, ada klaim-klaim bahwa minyak dalam negeri nggak sesuai spek, jadi kita harus impor. Selain cost optimization, Saya apalagi yang Bapak bawa lakukan? seluruh tim procurement dengan konsultan membuat digitalisasi seluruh procurement, termasuk kerjasama RKPP, direksi ngelai plan, untuk membuat di RKPP udah kasih dulu di RKPP itu ya ada satu halaman khusus DKI teman. Ya. DKI itu khusus. Nah RKPP udah sepakat sama saya untuk membuat satu laman khusus Pertamina. Tapi yang bisa masuk ini semua kan mesti orang Pertamina. Kagak dikerjain. Datang lagi, panggil lagi, ngeyel lagi, panggil lagi, ngeyel lagi. Itu yang terjadi. Jadi Pak Ahok udah tahu itu dan udah memanggil. Tapi saya tidak tahu mereka markup atau enggak. Saya cuma menduga. Mereka tidak menjalankan perintah Pak Ya, Ahok saya sebagai cuma komod. menduga. Ini barang dipakai terus. Kenapa mesti tender tiap 3 bulan? Ya. Ini barang jelas kok. Kita ada RKPP kok. Kenapa mesti gitu pusing? Lalu saya sudah sampaikan juga. Angkutan semua mesti kita. Harga mesti flat. Yang pakai alfa, beta, hitungannya nggak masuk akal. Momentumnya itu Bapak ada unsur politik nggak dari pengungkapan kasus ini, periode pengungkapan kasusnya itu mirip dengan periode Bapak menjabat pada Aku nggak bisa nuduh. Bagi saya sederhana. Kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Oke. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Kita tahu toh. Mau kasus PT Timah, mau siapa. Kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Jadi kalau Bagi itu saya tidak sederhana. jadi kalau itu tidak dilakukan dari tahun 50-an sampai kapanpun Pertamina tetap akan menjadi sarang korupsi. Iya. Saya tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan. Karena semua saya lakukan dengan nurani yang murni. Dan saya berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Maka saya tidak pernah menyesali. Saya sama bilang, itu the art of dying well. Saya mau meninggal dengan tidak ada penyesalan. Sebagai tugas saya sebagai politisi. Dan saya tidak mengingkari sumpah jabatan saya. Saya tidak menghina Tuhan saya. Tidak melakukan tugas panggilan saya sebagai politisi. Tidak menyesal ya Pak berarti? Maka saya tidak akan pernah menyesal. Kalau menyesal apa? Teman saya tidak pernah kasih saya jadi dirut. Itu aja.